Di sebuah sore yang gerah, di bawah kubah masjid yang megah, seorang ustadz dengan suara lantang berkisah tentang kesabaran Nabi Ayub. Bagaimana sang Nabi tetap bersyukur meski diuji dengan kemiskinan, penyakit, dan kehilangan. Jemaat mengangguk-angguk tersentuh, seolah kisah itu baru saja terjadi di Mekah abad ke-6, bukan di tanah mereka sendiri yang juga syarat dengan ujian. Di luar, seorang petani tua duduk termenung di tepi sawah yang mulai direnggut paksa oleh proyek pembangunan. Ia tidak mendengar ceramah itu, tapi andai pun mendengar, mungkin ia hanya akan menghela napas. Aku ini lebih miskin dari Ayub. Tapi mana ada ustadz yang cerita tentang aku? Inilah negeri tempat kebijaksanaan diukur dari seberapa jauh ia datang. Sebuah republik yang begitu takjub pada hikayat-hikayat impor, hingga lupa bahwa di bawah kakinya sendiri terkubur ribuan kisah yang tak kalah mulia. Kita hafal betul nama istri-istri Nabi, tapi tidak tahu nama pahlawan yang mempertahankan tanahnya dari rampok berdasi. Kita fasih mengutip ucapan ulama abad ke-9 dari Baghdad, tapi gagap ketika diminta menyebut satu saja filsuf dari Jawa atau Sumatera. Seolah-olah sebelum Arabia mengenal Tuhan, Nusantara hanyalah hamparan rimba dihuni orang-orang tak berakal. Padahal ketika Nabi Muhammad belum lahir, di sini sudah ada kerajaan yang membangun candi dengan matematika rumit dan filsafat yang dalam. Agama, ilmu, bahkan standar kebaikan di negeri ini seringkali baru dianggap sah jika sudah dibubuhi stempel bahasa asing. Seorang kiai yang mengutip Imam Al-Ghazali langsung dianggap alim. Tapi jika ia mengutip Syekh Siti Jenar, ia dicurigai sesat. Seorang akademisi lebih percaya diri memakai teori Foucault daripada merujuk pemikiran Tan Malaka. Kita seperti bangsa yang terus-menerus memakai baju pinjaman, lalu heran mengapa badan kita gatal-gatal. Dan para penceramah itu, dengan jubah dan sorban yang sengaja dibuat mirip gaya Timur Tengah, telah menjadi salesman paling laris dalam pasar mimpi kolektif ini. Mereka menjual kisah-kisah tentang negeri jauh seolah-olah itu satu-satunya sumber kebenaran, sambil secara halus mengubur cerita-cerita lokal yang sebenarnya lebih relevan dengan persoalan real di sini. Mereka bercerita tentang keadilan Umar bin Khattab membagi gandum, tapi tak pernah menyentuh ketimpangan di depan mata. Bagaimana nelayan di Rembang berjuang melawan pabrik semen, atau bagaimana petani kendeng mempertahankan sumber airnya. Kita telah dijajah oleh narasi asing tanpa perlu didatangi tentara. Penjajahan yang lebih halus, lebih cerdik. Ia tidak mengambil tanah kita, tapi mengambil ingatan kita. Ia tidak membunuh tubuh, tapi membunuh kebanggaan akan akar sendiri. Dan yang paling tragis, kita tidak merasa dijajah. Kita justru bersyukur, karena sang penjajah telah membawa kita cahaya. Lalu, sampai kapan kita akan terus menjadi penonton di panggung sejarah sendiri? Bersama Sudrun Gugat, mari kita mulai. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Suara itu menggema dari pengeras suara masjid, mengisahkan Bilal bin Rabah yang berdiri di atas pasir Mekah dengan dada penuh keyakinan, disiksa tapi tak mau mengingkari iman. Jamaah terpana, beberapa matanya berkaca-kaca. Tapi tak ada yang ingat Marsinah, perempuan muda dari Nganjuk yang juga berdiri tegak. Meski todongan senjata mengarah ke kepalanya, tubuhnya kemudian ditemukan di hutan setelah berani menuntut upah yang adil. Bilal menjadi pahlawan abadi dalam ceramah-ceramah, sementara Marsinah hanya jadi catatan kaki dalam buku sejarah yang tak pernah dibaca. Di sudut lain, seorang ustadz muda berkisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang berani menentang kesenjangan di zaman Khalifah Utsman. Suaranya bergetar penuh semangat ketika menceritakan bagaimana sahabat Nabi itu mengutuk orang kaya yang menimbun harta. Tapi ketika aktivis buruh hari ini melakukan hal serupa, berteriak tentang upah yang tak cukup untuk hidup, mereka disebut pengacau, komunis, atau dianggap menyimpang dari tuntunan syariat. Wiji Tukul, yang puisinya berteriak tentang keadilan, hilang seperti ditelan bumi. Tapi nama Abu Dzar diulang-ulang seolah ia satu-satunya manusia berani yang pernah ada di muka bumi. Inilah pasar dongeng yang laris manis. Kisah-kisah heroik dari seberang lautan dijual dengan kemasan agama, sementara kepahlawanan lokal dibiarkan membusuk dalam ingatan. Ustadz-ustadz itu pandai sekali memakai kisah para sahabat untuk menyihir pendengarnya. Seolah-olah keteladanan hanya bisa ditemukan di padang pasir abad ke-7, bukan di jalanan kota-kota Indonesia di era modern. Mereka bercerita tentang kesabaran Bilal, tapi tak pernah menyebut kesabaran Munir yang terbaring sekarat di pesawat setelah racun merenggut nyawanya hanya karena berani membongkar kejahatan yang tak boleh disebut. Dan jamaah pun mengangguk-angguk, terpesona oleh kisah-kisah yang seolah-olah terjadi di dunia lain. Mereka diajari untuk mengagumi keberanian orang-orang yang sudah mati ribuan tahun lalu, tapi tidak diajari untuk mengenali pahlawan di sekeliling mereka sendiri. Kita bisa menangis mendengar kisah penyiksaan Bilal, tapi telinga kita tuli ketika mendengar jeritan pekerja pabrik yang digunduli preman karena mogok kerja.
Kita hafal betul kata-kata Abu Dzar tentang keadilan sosial, tapi ketika petani Kendeng berjuang mempertahankan sumber airnya dari pabrik semen, tak ada yang menganggapnya sebagai jihad. Mungkin inilah bentuk penjajahan yang paling canggih. Ketika kita diajari untuk mengagumi pemberontak-pemberontak dari masa lalu, tapi diajari untuk takut pada pemberontak masa kini. Ketika kita dibuat percaya bahwa keteladanan hanya ada dalam buku-buku sejarah asing, sementara keteladanan di tanah sendiri dikubur dalam-dalam, seperti mayat-mayat yang tak pernah ditemukan. Dan pasar dongeng itu tetap ramai, karena di sini kisah-kisah pahlawan lokal tak laku dijual. Yang laku hanyalah mimpi-mimpi impor. Suatu hari nanti, ketika Marsinah bangkit dari kuburnya dengan leher masih terlilit bekas tali, dan Munir berdiri dengan perut yang bolong oleh racun arsenik, apakah para penceramah itu akan meminta mereka berdiri di belakang karena pakaian mereka kurang islami? Ataukah Wiji Tukul akan diminta menyanyikan syair-syair perlawanannya dalam bahasa Arab dulu, baru dianggap suci? Islam, katanya, adalah agama yang memuliakan setiap darah yang tumpah di jalan keadilan. Tapi di sini, di negeri para penceramah, darah itu harus memenuhi syarat tertentu. Harus berasal dari tubuh yang berjubah, harus mengalir di tanah gurun. Sedangkan darah Marsinah terlalu dekat, terlalu lokal, dan terlalu membongkar borok zaman sekarang. Darah Munir terlalu nyata, terlalu politis, dan terlalu mengganggu ketenangan orang-orang yang sudah nyaman dengan ketidakadilan. Di mana letak standar keislaman ini? Apakah seorang pejuang hanya sah jika terjadi di tanah Arab dan layak diceritakan di atas mimbar-mimbar? Sedangkan para pejuang lokal yang berjuang untuk menegakkan keadilan, menuntut hak-haknya yang dirampas cukup hanya diceritakan di koran-koran saja? Apakah Islam melihat perjuangan seseorang atau hanya melihat bentuk luarnya saja? Kita hidup dalam zaman yang aneh, di mana seorang koruptor yang rajin sholat tahajud dianggap lebih islami daripada aktivis yang berjuang untuk rakyat kecil, tapi tak pernah terlihat di pengajian. Di mana seorang pengusaha yang menindas buruhnya dianggap saleh hanya karena ia mendanai pembangunan masjid, seolah-olah Tuhan bisa disogok dengan bangunan megah. Agama seharusnya mengajarkan kita untuk mengenali kebenaran dimanapun ia berada, baik ia datang dari mulut seorang sahabat Nabi, dari pena seorang penyair, atau dari teriakan buruh yang lapar. Tapi di negeri ini, kebenaran harus melalui filter dulu. Apakah kisahnya cukup eksotis? Apakah tokohnya cukup fotogenik untuk dijadikan poster pengajian? Apakah perjuangannya tidak mengganggu kepentingan penguasa? Mungkin inilah penyakit paling berbahaya dalam tubuh umat. Kita sudah kehilangan kemampuan untuk mengenali kebenaran jika ia tidak datang dalam kemasan yang familiar. Kita seperti orang yang haus, tetapi menolak air yang tidak dikemas dalam botol bermerek. Kita merindukan keadilan, tapi hanya mau mendengarnya dalam bahasa yang sudah kita hafal. Dan sementara kita sibuk berdebat tentang warna jubah para pahlawan, keadilan terus terkubur bersama mayat-mayat mereka yang berani memperjuangkannya. Di sudut kampung, seorang anak kecil dulu menyanyikan cublak-cublak suweng sambil bermain dengan teman-temannya di bawah pohon mangga. Kini, ia berdiri kaku di depan kelas mengikuti lomba nasyid dengan syarat wajib berbahasa Arab, padahal ia tak paham artinya. Ibunya tersenyum bangga, menganggap ini kemajuan. Tak ada yang bertanya, kemajuan menuju apa? Lagu-lagu dolanan itu perlahan menghilang, digantikan oleh dentuman rebana dan lirik-lirik yang terdengar agung meski tak dimengerti. Gundul-gundul pacul dianggap terlalu duniawi, sementara Ya Toibah dianggap lebih suci, seolah Tuhan hanya memahami doa dalam satu bahasa tertentu. Tembang-tembang yang dulu mengajarkan tentang kesederhanaan, tentang canda, tentang pelajaran hidup yang halus, kini dikubur dalam-dalam. Dianggap sebagai warisan jahiliyah yang tak layak dilestarikan. Di pesta pernikahan, Zapin dan Gambus mendominasi panggung. Tak ada lagi sinden, tak ada lagi gending Jawa yang dulu mengalun lembut mengisahkan tentang cinta dan pengorbanan. Semua harus bergaya Timur Tengah, seolah-olah kebahagiaan pengantin baru sah jika diiringi oleh melodi yang datang dari seberang lautan. Padahal, nenek moyang kita sudah menciptakan ratusan jenis musik untuk segala suasana, dari gending untuk menidurkan bayi, hingga tabuhan gamelan yang menggetarkan jiwa. Anehnya, tak seorang pun protes. Justru mereka yang masih memainkan karawitan atau menyanyikan tembang tradisional seringkali dicurigai. Kok masih mainkan yang begituan? Kurang Islami itu. Seolah-olah memainkan kecapi atau menyanyikan lir-ilir adalah dosa. Sementara memaksakan anak-anak menghafal lagu berbahasa asing yang tak mereka pahami dianggap sebagai jalan menuju surga. Kita seperti bangsa yang malu pada akarnya sendiri. Kita ganti semua yang lokal dengan yang impor, lalu menyebutnya pemurnian. Kita singkirkan warisan leluhur, lalu menamainya pembaruan. Kita bunuh identitas kita sendiri, lalu bertepuk dada karena merasa lebih dekat dengan tradisi Nabi. Padahal, Nabi sendiri tak pernah memerintahkan kita untuk meninggalkan budaya selama tak bertentangan dengan tauhid. Di rak-rak kayu yang berlapis lak, berjajar kitab-kitab berjilid kulit dengan huruf emas memantulkan cahaya.
Ihya Ulumuddin, Fathul Bari, Tafsir Al-Qurtubi, semuanya tertata rapi seperti pasukan elit yang siap tempur. Bau harum kertas impor yang mahal itu menusuk hidung, seolah hendak mengingatkan setiap pengunjung. Inilah gudang senjata ilmu yang sahih, yang mustahil salah, yang langsung turun dari langit ketujuh. Sementara itu, di lorong paling belakang, terselip satu eksemplar serat Dewa Ruci yang lapuk. Sampulnya sudah mengelupas dimakan rayap, halamannya menguning, seperti daun tua yang menunggu gugur. Ada semacam fenomena tragis dalam bagaimana kita memperlakukan kebijaksanaan. Yang berbahasa Arab, meski tak semua orang paham isinya, ditempatkan di etalas kaca, dikelilingi aura sakralitas yang hampir mistis. Sementara karya-karya Jawa kuno yang ditulis dengan tinta dari getah pepohonan Nusantara disimpan di ruang gelap seperti aib yang harus disembunyikan. Seorang kiai bisa menghabiskan 10 tahun menghafal Alfiya Ibnu Malik tapi tak pernah sekalipun membuka Suluk Linglun, sebuah teks yang justru mungkin lebih dekat dengan jiwanya sebagai orang Jawa. Para santri dengan bangga menunjukkan koleksi kitab mereka. Ini hadits qudsi dari Syam, kata mereka, seolah-olah wahyu hanya turun di sana. Tapi tanyakan pada mereka tentang serat Centini yang tebalnya 3 kali Syahih Bukhari, yang berisi bukan hanya soal fikih, tapi juga astronomi, pengobatan, dan falsafah hidup. Padahal, di dalam serat Dewa Ruci itu ada konsep tauhid yang begitu dalam, tentang Bima yang menyelam ke samudra kecil dalam dirinya sendiri, mencari hakikat sejati di tengah pusaran eksistensi. Sebuah metafora yang tak kalah dalamnya dengan kisah Miraj Nabi. Tapi karena dikisahkan dalam tembang macapat bukan prosa Arab, ia dianggap sekadar cerita wayang, hiburan untuk anak-anak desa. Di pesantren-pesantren, mereka mengajarkan kitab akhlak lil banat tentang moralitas perempuan, tapi mengabaikan wejangan Ratu Kalinyamat yang memimpin armada laut. Mereka menganalisis ribuan halaman tentang hukum waris Islam, tapi tak pernah menyentuh prasasti-prasasti kuno yang menunjukkan sistem bagi hasil tanah di masa Majapahit. Seakan-akan sebelum kitab-kitab itu datang dengan kapal dari Gujarat, nenek moyang kita hanya duduk melamun menunggu diselamatkan oleh cahaya dari seberang. Yang lebih menyedihkan adalah bagaimana kitab-kitab lokal itu mati 2 kali. Pertama ketika tidak lagi dibaca, kedua ketika mereka yang mencoba membangkitkannya dicurigai sebagai penganut aliran sesat. Kita seperti bangsa yang dengan sukarela menyerahkan kunci gudang hartanya sendiri kepada orang lain, lalu memohon diajari cara hidup. Di sudut ruang perpustakaan itu, serat Dewa Ruci mungkin masih menunggu untuk dibuka. Tapi selama kita masih menganggap kebijaksanaan harus berbahasa asing, berjilid mewah, dan paling penting memiliki sanad ke Timur Tengah, maka naskah-naskah itu akan tetap menjadi mayat yang terbungkus kain kafan kebanggaan kita pada segala yang impor. Dan kita semua adalah pelayat yang sibuk mengurus jenazah ilmu-ilmu impor, sementara membiarkan kebijaksanaan lokal terkubur hidup-hidup di halaman belakang rumah sendiri. Sejarah adalah medan pertarungan yang sunyi, sebuah perang tanpa senjata di mana yang kalah bukan mati, tapi dilupakan. Lihatlah apa yang terjadi pada kita, sebuah bangsa yang begitu sibuk mengoleksi narasi-narasi impor, hingga lupa bahwa di gudang sendiri masih tersimpan hikayat-hikayat yang belum selesai dibaca. Kita dengan bangga menghafal nama setiap pejuang di tanah Arab, tapi tidak tahu siapa yang memimpin perlawanan ketika Belanda menduduki kampung halaman kita. Kita fasih bercerita tentang Khulafaur Rasyidin, tetapi gagap ketika ditanya mengapa ketimpangan sosial di negeri sendiri justru kian melebar. Inilah bahaya sebenarnya ketika sebuah bangsa kehilangan narasinya sendiri, ia akan menjadi bulan-bulanan narasi orang lain. Kita menjadi seperti wayang yang digerakkan oleh dalang asing, mengikuti alur cerita yang tidak kita tulis, memainkan peran yang tidak kita pilih. Para ustadz bercerita tentang kemiskinan di zaman Nabi, seolah itu satu-satunya kemiskinan yang patut dikenang. Sementara petani yang gantung diri karena terjerat utang hanya menjadi statistik di koran lokal. Para akademisi mengutip teori-teori barat tentang keadilan sosial, sementara pemikiran Tan Malaka tentang republik yang mandiri mengumpal debu di perpustakaan. Kita telah membiarkan diri kita dijajah oleh ingatan orang lain. Lihatlah bagaimana generasi muda kita lebih hafal lagu-lagu religi berbahasa Arab daripada tembang dolanan Jawa yang syarat makna filosofis. Perhatikan bagaimana anak-anak kita diajari menghafal nama-nama sungai di Timur Tengah yang disebut dalam Al-Quran, tapi tidak tahu bahwa sungai di depan rumah mereka sendiri telah tercemar limbah pabrik. Kita seperti orang yang sibuk mempelajari peta negeri orang, sementara rumah sendiri kebakaran. Tapi ini bukan tentang menolak pengaruh asing, sebab peradaban besar selalu lahir dari pertemuan banyak budaya. Ini tentang ketidakadilan naratif. Mengapa kita hanya menjadi konsumen pasif dari hikayat-hikayat impor, bukan produsen dari cerita kita sendiri? Mengapa kita lebih bangga mengutip filsuf Prancis daripada merujuk pada pemikiran Soekarno tentang Trisakti? Mengapa kita lebih percaya pada sertifikat halal dari luar negeri daripada pada ulama-ulama di pesantren yang telah puluhan tahun mengkaji masalah itu? Kita telah terlalu lama menjadi penonton dalam panggung sejarah sendiri. Sementara bangsa lain dengan percaya diri mengekspor budaya mereka,
Korea dengan K-popnya, Jepang dengan animenya, bahkan Turki dengan sinetron-sinetron religinya, kita sibuk berdebat tentang apakah budaya lokal syariah compatible menurut standar impor. Kita seperti penjual jamu yang malah membeli obat-obatan kimia dari luar karena menganggap ramuan leluhurnya tidak cukup modern. Sekarang bayangkan seandainya semua energi yang kita habiskan untuk mengekor narasi orang lain dialihkan untuk menggali khazanah sendiri. Bayangkan jika para ustadz tidak hanya bercerita tentang Umar bin Khattab, tapi juga tentang Cokro Aminoto yang memperjuangkan pendidikan untuk rakyat kecil. Bayangkan jika kampus-kampus tidak hanya mengajarkan teori barat, tapi juga pemikiran Syahrir tentang demokrasi. Bayangkan jika buku-buku pelajaran tidak hanya memuat kisah para nabi, tapi juga perjuangan Ronggo Warsito melawan kolonialisme melalui karya sastranya. Bayangkan, jika yang kita cari bukan sekadar siapa yang paling mirip Arab, tapi siapa yang paling setia pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, yang itu sejatinya adalah inti dari Islam itu sendiri. Mungkin saat itu, kita tak lagi merasa perlu menjadi orang lain, karena kita tahu bahwa menjadi diri sendiri pun adalah bagian dari ibadah. Kita bukan bangsa miskin narasi, kita hanya malas mengurus warisan sendiri. Setiap kali kita memilih untuk mengutip ucapan orang asing daripada merujuk pada pemikir lokal, setiap kali kita lebih memilih kisah heroik dari negeri jauh daripada hikayat pejuang di tanah sendiri, kita sedang menggali kuburan untuk identitas kita sendiri. Dan sejarah tidak pernah ramah pada bangsa yang tidak punya cerita. Lihatlah Palestina, yang tanahnya direbut tapi perlawanannya dikenang karena mereka punya narasi yang kuat. Bandingkan dengan kita, yang meski merdeka tapi jiwa-jiwanya masih dijajah oleh cerita-cerita impor. Maka inilah pilihan yang kita hadapi, terus menjadi konsumen narasi orang lain, atau bangkit menjadi penulis sejarah kita sendiri. Sebab bangsa yang tidak punya cerita, pada akhirnya akan menjadi figuran dalam cerita orang lain. Dan kita terlalu besar untuk hanya menjadi kaki tangan dalam hikayat bangsa-bangsa lain. Waktunya telah tiba untuk menutup buku-buku impor itu sebentar, dan mulai membuka lembaran-lembaran naskah kita sendiri. Sebab seperti kata Pramoedya, seorang yang mengendalikan masa lalu akan mengendalikan masa depan, dan yang mengendalikan masa kini akan mengendalikan masa lalu. Hatur nuhun semuanya. Sekian dan sampai jumpa, jika Gusti Allah setuju.